Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Ermayanti dengan NIM 85599583. Adanya pun saya di sini, saya akan membuat video tentang laporan pramuka yang berjudul dengan pencemaran lingkungan. Yang dimana kali ini saya akan membuat video tentang pengaruh deterjen terhadap perpecahan kacang hijau. Di sini tujuannya adalah untuk mengamati pengaruh deterjen terhadap perpecahan kacang hijau. Saya harus memerlukan alat dan bahan seperti yang pertama, saya menyediakan 1 sendok makan. Yang kedua, saya menyediakan gelas kimia. Yang ketiga, saya menyediakan kertas saring. Yang keempat, saya menyediakan kertas timah. Yang selanjutnya saya menggunakan mistar atau penggaris. Yang keenam, saya menggunakan kertas label yang sudah saya tempelkan pada gelas-gelas yang sudah saya sediakan. Selanjutnya saya memerlukan air ledeng atau air pump yang sudah saya masukkan di tempat. Air ledeng atau air pump. Selanjutnya saya menggunakan deterjen. Baik, langkah selanjutnya saya akan menyediakan larutan deterjen 100%, 50%, 25%, 12,50% dan 6,25% serta 3,10% pada larutan deterjen. Saya akan meletakkannya. Lalu memberi air ledeng atau air pump. Label kontrol yang sudah tersedia air ledeng atau air pump. Sini saya akan melarutkan deterjen yang sudah saya kasih kepada label yang sudah tersedia. Baik, langkah berikutnya cara membuat larutan. Untuk setiap konsentrasi pada praktikum ini dapat dilihat pada cara menyediakan larutan pada percobaan 1 yang sudah saya lakukan tadi. Yang kedua, saya menyediakan 6 gelas kimia lain beri label 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Masing-masing diberi lingkaran kertas saring, kertas tisu. Yang keempat, masukkan kacang hijau ke dalam air pada gelas kimia. Buanglah kacang yang mengapung, sementara kacang hijau yang tenggelam digunakan dalam percobaan ini. Baik, saya akan mengisi kacang hijau yang sudah saya rendam selama semalam ke dalam gelas yang sudah saya beri label sebanyak 10 butir. Baik, langkah berikutnya saya diperintahkan untuk mengatur kacang hijau dalam gelas kimia dengan label yang sesuai. Sudah saya atur ya. Lalu saya diperintahkan untuk mengisi gelas kimia yang telah diisi kacang hijau tersebut dengan larutan yang berlabel
berlabel sama kira-kira 100 ml. Oke, saya akan menyiramnya dengan air deterjen yang sudah saya larutkan. Ini label 100% saya isi ke label 1. Apa yang akan terjadi? Label 50% atau label yang kedua saya isi ke label kedua. Baik, saya letakkan ya ke belakangnya ya. Saya letakkan ke belakangnya. Selanjutnya label yang ketiga yang berisi dari 25% deterjen saya isikan ke larutan yang label 3. Maaf, labelnya terlepas. Saya akan memasangnya kembali. Pada label keempat yang berisi 12,5% saya isikan ke label 4 yang ada di belakangnya, sekitar 100 ml ya. Dan yang label kelima yang terdapat 6,25% saya isi ke label 5 sama sebanyak 100 ml. Dan selanjutnya label yang terakhir atau air deterjen yang terakhir yaitu label ke-6 yang terdapat 3,1% air deterjen saya masukkan ke label yang ke-6. Baik, masing-masing sebanyak 100 ml. Di sini saya diperintahkan untuk menutup kelima gelas tadi dengan kertas timah sehingga tidak ada yang dapat masuk. Baik, saya akan mengambil kertas timahnya. Baik, langkah selanjutnya saya akan menutup larutan deterjen yang sudah saya proses tadi menggunakan kertas timah. Berhubung kertas timah tidak ada, saya menggunakan kertas nasi yang dimana fungsinya agar udara tidak dapat masuk di gelas yang sudah saya sediakan. Dengan cara menggunakan karet. Seperti ini. Label 1. Yang kedua, label 2. Label 2-nya copot, lepas. Oke. Yang selanjutnya label 3. Selanjutnya label 4. Saya tutup menggunakan perekat yaitu karet agar tujuannya tidak masuk udara ke dalamnya. Kelima. Dan selanjutnya keenam. Baik, langkah berikutnya setelah saya memberi tutup dengan kelima gelas tersebut, saya melakukan pengamatan selama 24 jam atau 48 jam atau 1 hari atau 2 hari. Pada setiap pengamatan yang
Pada setiap pengamatan saya akan mengukur panjang akar dengan mistar atau penggaris dari luar gelas piala. Kacang hijau yang tidak tumbuh akarnya dianggap memiliki panjang akar 0. Jika pada pengamatan 2 hari tidak tumbuh akarnya 0 mm, dianggap kacang hijau mati. Dan saya akan mencatatnya. Lalu saya akan membuat grafik. Baiklah, sampai disinilah hasil video laporan saya. Jika terdapat banyak kesalahan, saya pribadi mengucapkan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.